Suatu hari, aku memutuskan untuk mendaki ke hutan yang terkenal karena keindahannya. Namun, apa yang kuhadapi tidak ada hubungannya dengan pemandangan alam yang indah. Aku tersesat. Hutan ini lebih gelap dan lebih menakutkan daripada yang bisa kubayangkan. Dengan perasaan cemas yang terus meningkat, aku mulai merasa ada sesuatu yang mengawasi. Tiba-tiba, aku melihatnya seorang wanita bergaun putih berdiri di tengah hutan yang lebat. Awalnya aku pikir dia hanya orang biasa yang juga tersesat. Tapi semakin dekat aku, semakin terasa ada yang salah dengan dirinya. Aku tidak tahu berapa lama aku sudah berada di hutan itu. Aku hanya ingat memulai perjalanan di pagi hari, berharap bisa menikmati udara segar. Tapi sekarang, saat senja mulai turun, aku sudah jauh sekali dari jalur yang biasa aku lalui. Aku merasa bingung dan takut. Suara alam yang tadinya menenangkan, kini terdengar semakin aneh. Pikiranku berkecamuk saat aku terus berjalan mencari jalan keluar. Namun semakin aku berjalan, semakin aku merasa tersesat. Itu saat aku pertama kali melihatnya. Wanita bergaun putih itu berdiri di tengah jalan setapak. Matanya yang kosong menatapku dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Saat aku mendekat, aku merasa ada yang aneh. Wanita itu tidak bergerak sama sekali. Gaunnya yang putih bersih terlihat sangat kontras dengan kegelapan hutan di sekitarnya. Dia berdiri diam, tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku mulai merasa cemas. Tetapi entah kenapa, aku merasa harus mendekat. Mungkin itu karena aku merasa sendirian, atau mungkin aku berpikir dia bisa membantuku keluar dari hutan ini. Aku memanggilnya, bertanya, apakah dia tahu jalan keluar? Tetapi dia tidak menjawab, hanya tatapannya yang semakin dalam, seolah dia mencoba melihat ke dalam diriku. Dan saat itulah aku merasakannya sesuatu yang dingin merayap di punggungku. Wanita itu mulai berjalan perlahan, dan aku, meski merasa takut, mengikuti langkahnya. Setiap kali aku melangkah, aku merasa ada sesuatu yang aneh di udara, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Hutan itu semakin gelap, dan aku mulai kehilangan jejak jalanku. Saat aku memutuskan untuk bertanya lagi, aku merasakan mataku mulai kabur, seolah-olah ada kabut yang menghalangi penglihatanku. Aku berhenti, mencoba untuk fokus, dan melihat wanita itu berbalik menghadapku. Wajahnya tetap kosong, tetapi ada sesuatu yang sangat menakutkan dalam tatapannya. Tanpa aku sadari, aku mulai mundur sedikit demi sedikit, tetapi dia tetap berada di tempat yang sama, tidak bergerak. Aku merasa panik, mataku terasa semakin kabur, dan suara-suara di sekitar hutan mulai terdengar lebih keras. Suara ranting yang patah, angin yang berdesir, dan suara bisikan yang semakin mendekat. Aku berbalik dan berlari, berharap bisa menemukan jalan keluar, tetapi semua jalan tampak sama. Wanita bergaun putih itu tampaknya selalu ada di depanku, seolah-olah dia tidak peduli dengan waktu atau tempat. Suara tawa pelan terdengar di udara, sebuah tawa yang tidak bisa dijelaskan, tidak manusiawi. Aku berhenti, merasakan jantungku berdetak kencang. Ketika aku menoleh, wanita itu sudah tidak ada di tempatnya lagi. Keheningan yang mendalam menyelimuti sekitarku. Aku mulai merasa benar-benar terjebak. Setiap kali aku mencoba untuk berlari, aku merasa seperti berputar di tempat yang sama. Semakin aku berusaha keluar, semakin aku merasakan kehadirannya. Rasa dingin itu semakin menyelimutiku, dan suara-suara bisikan mulai terdengar lebih jelas.
Aku merasa seperti ada tangan yang menarikku kembali ke dalam hutan. Itu saat aku melihatnya lagi. Wanita bergaun putih itu kini berdiri sangat dekat. Hanya beberapa langkah dariku. Matanya yang kosong menatapku dengan tatapan yang mengerikan. Aku berusaha berteriak, tetapi suara itu seperti terhenti di tenggorokanku. Tiba-tiba, aku teringat sebuah cerita yang pernah aku dengar tentang wanita bergaun putih yang dikenal sebagai hantu hutan, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, kecuali mereka yang sudah terjebak di dalam kutukan. Tiba-tiba, aku teringat bahwa aku sebenarnya tidak hanya tersesat di hutan, tetapi mungkin aku sudah mati dan berada di dunia lain. Semua yang terjadi terasa tidak nyata. Saat aku menatap wanita itu sekali lagi, aku akhirnya menyadari bahwa dia bukan hanya hantu biasa. Dia adalah penjaga hutan ini dan aku, entah bagaimana, telah melewati batas yang tak seharusnya aku lewati. Wanita itu mendekat dan tiba-tiba aku merasa sangat lelah. Kaki-kakiku terasa berat, seperti terhisap ke dalam tanah. Aku terjatuh dan sebelum aku bisa berbuat apa-apa, semuanya gelap. Saat aku terbangun, aku tidak berada di hutan lagi. Aku berada di dalam rumah yang familiar. Namun, ketika aku melihat ke cermin, aku melihat diriku sendiri. Dengan wajah yang pucat, mataku kosong, dan aku mengenakan gaun putih.